Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 11. Demikian firman tertulis. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, masih hangat dalam ingatan kita tanggal 17 Agustus lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita menyaksikan para anggota Paskibra atau pasukan pengibar bendera melaksanakan tugasnya dengan menakjubkan. Langkah derap mereka serempak. Mereka membentuk formasi-formasi yang unik, sungguh mengagumkan. Namun, apakah kita sadar untuk menghasilkan derap langkah yang sama, gerakan yang serempak, dan formasi yang unik tidaklah mudah. Mereka harus menghabiskan puluhan bahkan ratusan jam untuk latihan. Ya, tentu saja ini melelahkan. Saudara, betapa mengagumkannya jika gereja kita memiliki derap langkah yang sama. Seia sekata dan melangkah bersama-sama menuju tujuan. Memang tidak mudah karena selalu saja ada hal yang berbeda. Dan hal ini wajar. Setiap orang punya pengalaman, pendidikan, dan sudut pandang yang berbeda. Namun disinilah kita belajar. Bersedia belajar berarti bersedia menjadi seorang murid. Seorang murid yang belajar berjalan bersama berarti belajar saling memahami dan saling mengerti pihak atau orang lain. Ya, dengan menjadi seorang murid, kita tidak lebih dari itu, kita bersikap seperti spons. Ia akan menyerap apa yang ada di sekitarnya, menyaringnya, dan menahan apa yang dapat ia tahan. Seorang murid adalah orang yang mampu mengkritisi, memotivasi, selalu berusaha meningkatkan pemahamannya, sehingga meningkatkan pengetahuannya, tetapi juga sekaligus belajar untuk menjadi bijak di tengah-tengah pihak lain. Inilah proses seorang murid dan bukanlah sebuah proses menjadi seorang tuan. Saudara, kunci keberhasilan seorang murid adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu memang tidak mudah karena lawannya adalah diri sendiri. Siapa sih yang tidak ingin merasakan hangatnya kursi kehormatan? Siapa sih yang tidak ingin dikagumi dan dilayani? Siapa yang tidak mau ditempatkan dalam posisi sebagai orang penting? Sayangnya, Yesus datang bukan untuk itu. Ia datang untuk mengajarkan gereja, mengajarkan kita tidak dalam rangka mencari kehormatan. Kehormatan justru akan mengikuti sendiri ketika kita bersedia merendahkan diri. Itulah yang dikatakan Yesus ketika mengatakan firman yang kita renungkan hari ini. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, Yesus berkata dan memberikan nasihat ini ketika ia datang sebagai undangan di suatu pesta. Di sana hadirlah orang-orang Yahudi yang tentu merasa dirinya umat yang unggul dan pilihan Allah. Yesus berada di tengah-tengah petinggi agama yang merasa tahu seluk-beluk hukum Taurat dan di tengah-tengah keegoisan diri yang selalu ingin tampil di depan. Di depan matanya terlihat jelas bagaimana orang yang hadir dalam pesta berebut kursi yang di depan. Karena itu Yesus menasehati akan lebih bijaksana kalau mengambil tempat paling belakang. Sebab bisa saja datang saat-saat terakhir orang yang lebih terhormat dan tuan rumah tentu saja akan memberi tempat terhormat itu kepadanya. Dengan kata lain, Yesus berkata, jangan terlalu ambisius sehingga ujungnya akan dipermalukan. Namun, hal ini akan menjadi lain.
bila memilih tempat yang kurang terhormat, lalu Tuhan meminta kita duduk di tempat yang penuh dengan kehormatan, dan di sana kita dimuliakan. Saudara, kita harus menyadari bahwa gereja, sebagaimana dulu para ahli Taurat dan orang Farisi yang berhadapan dengan Yesus, mudah sekali tergelincir dengan arogansi dan superioritas. Benar, setiap perbuatan baik dan pelayanan kita tidak dipungkiri akan mengharumkan nama Tuhan. Namun pada saat yang sama, atas nama pelayanan, gereja juga dapat mencuri tempat kehormatan yang seharusnya hanya untuk Tuhan saja. Hal ini pun akan menjadi bibit kerusakan yang mengacaukan kompaknya derap langkah bersama. Oleh karena itu perlu kita mengingat diri tentang menjiwai semangat menjadi murid, belajar peka terhadap yang lain. Ini juga patut untuk kita renungkan dalam rangka memperingati HUT Gereja Kristus yang jatuh pada tanggal 23 Agustus yang lalu. Gereja Kristus Kartini berulang tahun yang ketiga dan berharap untuk melewati tahap selanjutnya semua umat mampu terus menempatkan dirinya sebagai murid dari Guru yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dalam posisi sebagai murid, kita terus belajar dan belajar serta bersedia diisi menjadi tugas utama kita. Sebab tanpa kesediaan untuk belajar yang diwarnai dengan kerendahan hati, bisa jadi gereja umat Tuhan tinggal menjadi fosil dan tinggal dimuseumkan. Tetapi berbeda jika setiap kita mengenakan kerendahan hati. Dengan sendirinya, gereja umat Tuhan dicintai dan mengambil posisi di hati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bagaimana topangan kasih Allah yang telah menyertai kami secara pribadi maupun juga kami sebagai umat Tuhan di Gereja Kristus Kartini dan juga sebagai warga negara dari bangsa Indonesia yang telah dimerdekakan di tanggal 17 Agustus 45. Betapa bersyukurnya kami setahap demi setahap merasakan kehidupan yang lebih daripada sebelumnya. Dan kami tahu itu adalah sebuah perjalanan panjang. Mampukan kami untuk menghayati diri sebagai orang yang terus diisi, orang yang terus dibenahi untuk hidup bersama dengan anggota keluarga kami, dengan anggota persekutuan gereja kami, dan sebagai anggota atau warga dari bangsa ini. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak terlalu ambisius untuk memperebutkan yang tertinggi, tetapi kami begitu ambisius untuk melayani orang lain dengan segala kerendahan hati. Karena dari situlah jalan di mana kami bisa mengambil posisi di hati sesama dan juga di hati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.